Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naraw waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, para guru, para asatiz, para tokoh masyarakat, Pak RT, para orang tua kami yang mudah-mudahan pada malam hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alamin. Bapak-bapak sekalian, jadi kita sekarang ngajinya nggak baca kitab, kita berikan saja hikmah khitan, mudah-mudahan berkenan ya, nggak usah lama-lama. Nanti kalau yang rekam ini melihat ada sesuatu yang nggak beres ya nggak usah dilanjutkan rekamannya. Soalnya kalau nggak bawa kitab tuh ngawur ngomongnya kadang-kadang ya. Bapak-bapak sekalian, khitan ini adalah salah satu jihad, perjuangan. Perjuangannya siapa? Ya perjuangan orang tuanya, ya perjuangan anaknya. Bagi si anak, khitan ini adalah sesuatu yang harus dihadapi. Setiap anak laki itu mesti mau nggak mau, kalau dia muslim harus melewati yang namanya khitan. Khitan itu artinya memotong kulit yang menutupi helm itu ya, sehingga kelihatan helmnya. Kenapa kok harus dipotong itu? Karena kalau nggak dipotong nanti najis terkumpul di situ ya. Lama-lama banyak kotorannya yang namanya smegma gitu ya. Smegma itu nanti bisa jadi kanker kalau nggak dibuang. Jadi orang-orang yang nggak sunat itu sebenarnya jorok ya, kalau dia nggak membersihkannya setiap hari. Tapi kan repot Pak membersihkan setiap hari. Iya. Makanya dibuang saja ya. Jangan ada yang ngomong begini, Allah sudah capek-capek bikinin tutup kulit kok dibuang-buang, ngapain ya. Kenapa kok dibuang Pak? Kan itu Allah sudah bikinin itu ya. Kalau ada yang ngomong begitu Pak, beliin aja duren Pak ya. Beliin duren. Kalau dia cuman makan isinya doang, bilang Allah itu udah capek-capek naruh duri di tata itu ya. Masya Allah ya. Kenapa kok dibuang, nggak dimakan sekalian gitu ya. Jadi memang ada hal-hal yang harus dibuang, memang seperti itu ya. Nah, bagi si anak ketika dia disunat berarti dia sudah siap untuk menjalani syariat Islam. Karena itu jangan sampai anak itu sunat keburu balik. Karena ketika sudah balik itu artinya dia sudah dapat beban syariat, sudah dapat taklif. Sebelum balik sebaiknya disunat ya. Nah, itu perjuangan si anak. Perjuangan bapaknya bagaimana? Luar biasa Pak. Anak ini dari awal disayang, kemauannya diturutin sejak kecil. Iya, nggak boleh kesandung dikit, nggak boleh kegores dikit anak itu. Orang tua itu pasti hatinya akan terluka juga seperti itu. Nah ini sekarang kok malah disuruh motong, tega nggak tega. Orang tua itu Pak, walaupun kumisnya kayak pikulan Pak. Kalau anak itu disunat, itu bingung sendiri Pak. Ya. Keluar masuk resah ya. Kalau ibunya ya udah nangis aja kadang-kadang, bapaknya resah ya,
pengen berak bukan, mondar mandir aja seperti itu. Ini adalah perjuangan karena Allah sudah memerintahkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naraw waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladzun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah anakmu, ya, ku anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Salah satu cara menjaganya adalah dengan menghitankan anak. Jangan karena alasan sayang terus anaknya nggak disunat-sunat, jangan. Harus itu dilalui, harus. Ya. Nah, sunat ini nanti ada isyarat juga di situ. Bahwa ketika anak ini sudah dihitan, berarti harus siap juga dipotong atau dikurangin kesenangan-kesenangannya. Gitu Pak. Dari kecil dimanja misalnya. Begitu dengan momen sunat, maka si orang tua ini harus tahu, oh ini anak mesti ada bagian-bagian kesenangannya yang dipotong. Jangan jor-joran, ya. Ngasih anak dikasih HP, cakep. Anak dikasih motor, cakep. Ya. Anak dibeliin sesuatu yang menyenangkan, cakep. Tapi tolong dibatasi. Nah, jadi bapak-bapak sekalian, sebagai orang tua, ini ada perjuangannya itu mendidik anak itu memang tarik ulur. Kadang kita harus ketat, kadang harus kendor. Nggak boleh terlalu ribet. Kata Nabi Muhammad, ada orang yang haram masuk neraka, ya. Haram masuk neraka. Siapa itu? Dia masuk neraka nggak boleh, ya. Siapa? Yaitu orang yang sahlan layyinan, ya, hayyinan, kata Nabi Muhammad. Hayyinan itu adalah orang-orang tua atau orang yang perilakunya itu anteng, nggak temperamental, segala tindakan itu dipikir, ya, itu hayyinan. Layyinan itu lemah lembut, kalau ngomong itu nggak kasar, kalau cara menegur yang baik, ya. Itu layyinan. Ada lagi sahlan. Sahlan itu orangnya nggak ribet, orangnya nggak ribet. Kalau anak salah minta maaf, ya sudah dimaafkan. Enggak mempertahankan gengsinya, ya. Enggak, pokoknya ya, kamu harus begini dulu syaratnya baru dimaafkan, ya. Harus ranking 1 dulu, ya, baru dimaafkan. Ya Allah, kasihan, itu enggak layyinan. Jadi orang-orang yang sahlan, layyinan, ya, kemudian hayyinan, ini adalah orang-orang yang justru enggak boleh masuk neraka, ya. Tidak boleh masuk neraka. Artinya ketika kita mendidik anak, prinsipnya yaitu hayyinan, layyinan, sahlan, ya. Bukan berarti nggak ketat Pak, ya, tetapi ke anak itu jangan terlalu keras, ya, terlalu membuat anak itu depresi. Kemarin ada yang viral itu, ayo apa, anak bunuh bapak sama neneknya itu, ya. Diduga dia depresi, walaupun belum, masih digali oleh polisi, ya. Diduga dia dibebani, harus begini, harus prestasi ini, harus prestasi itu, ya. Hati-hati. Jadi anak-anak itu kan ada orang-orang tua ini, ya. Ini saya kadang-kadang gemes ini, ya Pak, ya. Memang ibu itu adalah madrasah pertama. Al-ummu madrasatun, ya. Al-ulmu al-madrasah al-ula itu, ya. Ibu itu adalah sekolah yang pertama untuk anak-anaknya. Tetapi banyak sekali ibu-ibu yang nggak ngerti cara mendidik, nggak ngerti pedagogi, ya, nggak ngerti didaktik metodik, nggak ngerti psikologi pendidikan, ya. Yang ada itu paha anaknya jadi sasaran terus, ya. Kalau ngajarin itu luar biasa galaknya. Kalau sama anak sendiri, udah jangan belajar sama ibunya kalau udah begitu, ya. Mendingan kasih saja ke gurunya. Guru itu lebih sabar, lebih punya ilmunya. Jadi begitu. Ibu adalah madrasah pertama. Tapi kalau didik anaknya, galaknya minta ampun, ya. Ini untuk ibu-ibu ini, ya.
galak ya. Padahal anak itu semakin ditekan semakin bisa apa semakin buyar Pak, semakin buyar. Disuruh baca qul a'udzu birabbil falak misalnya ya, qul a'udzu birabbin nas malikin nas, dia baca makilin nas misalnya, makilin nas ya, makin dicubit makin makilin nas lah ya, bukannya makin bener, nggak bisa. Kalau ditekan itu makin buyar. Makanya saya bilang pokoknya kalau ada anak diajarin ibunya nangis, ada yang salah berarti. Kalau diajarin ibunya nangis berarti ada yang salah. Harusnya diantengin dulu, dikasih semangat gitu ya. Dikasih semangat. Ini enggak, makin enggak bisa makin dipetos ya. Habis. Nah, bapaknya mau belain enggak berani juga. Bapaknya disentak juga sama ibunya. Ya. Wah, ini kacau. Nanti kalau udah depresi baru ya menyesal nanti ya. Nah, kadang-kadang ibu itu terlalu obsesi, anaknya harus bisa bahasa Inggris, harus bisa ini, harus bisa ini, sehingga kesempatan dia main itu hilang Pak. Kesempatan dia main hilang. Harus belajar ini, harus belajar ini, harus tidur siang. Sesuatu yang dibenci oleh anak-anak adalah tidur siang. Nah, coba. Kata orang tuanya kalau nggak tidur siang nanti badannya pendek, stunting, ya nggak pinter kan. Ya, bener Pak, bener. Ya, jadi manfaat tidur itu Pak, antara lain pertumbuhan fisik bagus, otak lagi makin fresh. Tapi kata ilmuwan itu pun bisa diraih dengan tidur malam cukup ya. Jadi dengan tidur malam itu sudah cukup sebenarnya. Anak siangnya main nggak apa-apa. Kecuali kalau anak itu pengen sholat malam tahajud, maka disunahkan qailulah. Nabi Muhammad ya mencontohkan qailulah, tidur-tiduran. Bukan dipaksa, apalagi pites lagi. Aduh, habis anaknya jadi sasaran pites-pitesan mulu ya. Alhamdulillah Pak, saya nggak pernah tidur siang dulu masih kecil ya. Dan ternyata nggak mempengaruhi intelektual saya. Saya nggak bego-bego amat ya. Ya. Saya itu siang ya mancing belut, kerjaannya ya begitulah. Alhamdulillah punya orang tua yang ya, oke silakan. Ya, nggak terlalu dikerasi seperti itu. Ya, jadi begitu. Kalau didik anak terlalu keras, kadang-kadang nilai jadi patokan. Anaknya dapat 9 bangga, padahal dia nggak tahu. 9 itu mungkin karena gurunya ngasih soal terlalu gampang, bisa jadi. Ya. Yang kedua, ini anak mungkin nyontek di sekolahnya, kan kita nggak tahu. Ya. Kita tahunya dapat 9, bangga lah. Ya. Begitu anaknya dapat kurang dikit 7 ya, langsung habis dipetosin anaknya ya, dinasehati tapi nasehatinya itu kamu sih nggak pernah tidur siang ya. Padahal Pak, anak dapat 7 itu kemungkinannya juga banyak. Mungkin ketika ujian dia nggak fokus karena kelaparan misalnya, nggak sarapan dari rumah, bisa ya. Atau gurunya ngasih soal memang betul-betul menguji, dikasih soal yang hot ya, high order thinking ya, high thinking order itu, soal-soal sulit itu ya. Bisa jadi seperti itu, gurunya punya standar tinggi, bisa jadi ya. Jadi yang penting anak itu paham, anak itu ngerti, angka-angka itulah ya biasa, nggak usah disikapi terlalu gimana gitu ya. Nah itu, jadi orang tua harus sahlan layinan sama hayinan tadi ya. Nah terus jangan juga terlalu seperti itu. Ingat ketika Nabi Muhammad disuruh Iqra itu oleh malaikat Jibril diapain? Qotoni hatta balagomini al-jahdah ya. Nabi Muhammad disuruh Iqra, bacalah. Tapi kata Nabi Muhammad, ma'an nabi qori, saya nggak bisa baca. Oleh malaikat Jibril kemudian disikap ya sampai kesulitan napas Nabi Muhammad baru dilepas. Itu artinya apa? Ada ketegasan dari orang tua. Jangan terlalu udah nggak belajar silahkan, mau main HP silahkan, itu juga salah ya. Salah. Jadi disinilah orang tua tarik ulur.
kapan menempatkan waktunya tegas, kapan menempatkan waktunya longgar. Ya, anak itu dididik. Nah, tarik ulur seperti itu. Wah, Pak Subhan kayaknya benar banget didik anaknya. Belum tentu juga. Ya. Saya juga nggak tahu nanti nasib anak saya seperti apa. Mudah-mudahan anak saya, anak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian menjadi anak yang soleh, solehah, ya. Menjadi kebanggaan orang tua, menjadi anak yang pinter, cerdas, ya. Sehingga nanti Indonesia ini dipenuhi anak-anak yang seperti itu. Ya. Terakhir dari saya, ini kesalahan orang tua lagi ya. Terlalu gampang nyalahin guru ini, hati-hati ya. Apalagi guru pesantren yang ikhlas-ikhlas Pak, hati-hati ya. Anak kita itu butuh ridhonya guru, butuh sekali ridhonya guru. Ini enggak, kadang-kadang gurunya salah dikit misalnya, langsung dilabrak, diviralkan, di apa segala macam. Hati-hati sama guru Pak ya. Hati-hati sama guru. Kata Ali bin Abi Thalib, ana abduman allamani harfan. Ya. Aku ini adalah budaknya orang yang mengajari saya satu huruf. Insya ba'a wa insya a'taqo, kata Ali. Kalau dia mau bisa menjual saya, kalau bisa dimerdekakan. Ya, namanya budak. Ya. Saya udah ngajarin berapa huruf tadi Pak? Masih budak-budak saya. Iya. Gitu. Siap. Jadi kalau sama guru apalagi guru agama, guru pesantren Pak, hati-hati, bersikap. Kalau memang gurunya salah, dikasih tahu salahnya, dijabri saja, tidak usah diviralkan di grup, yang bikin grup orang tua, wali kelas itu bayaran mulu, dikit-dikit iuran, Ntar dulu, hati-hati, ya, hati-hati. Guru itu nggak minta Pak, yang seperti itu nggak minta. Kalau ada guru yang minta, ya mungkin boleh ditegur, ya. Tapi guru itu biasanya nggak minta, ya. Tapi dikasih, diterima, ya. Dikasih, diterima, ya. Demikian Pak, ya Vietnam udah main. Iya. Oi. Mudah-mudahan sedikit tapi ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.